Woi, Rit. Kenapa? Ngapain lu? Bikin rokok? Gak kerja? Kan udah dikat. Oh iya. Tapi lu inget kan mau ngapain sekarang? Ingat? Bikin vlog trouble apa kan yang gue alamin? Nah, udah. Ingetin doang. Deh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana kabar, sehat-sehat kan? Alright, video tadi cuma lucu-lucuan aja. Nah, again, gua bakal sambungin konten hari ini di video ini tentang gua pernah bilang di video sebelumnya kalau gua kena trouble. Oke. Yes, gua pakai agency and I have trouble with that. So, ini gua lagi jalan dulu keluar. This is very nice weather today. So gue mau cari tempat dulu supaya ngobrolnya enak, oke? Oke, begini tuh diem di rumah nggak enak banget coy. Ya nggak sih? Ya auto warnanya bagus, ya kan? Kayak sayang aja gitu nggak explore. Ya walaupun gue lagi nggak kerja, kita jalan-jalan aja dulu. Sebagai warga yang baik, kita sapa lagi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Banyak yang nanya juga, ada yang nge-DM di Instagram, lalu ada yang WhatsApp gue juga. Ri, lu ngeditnya pakai apa? Nge-shootnya pakai apa? Jujur men, karena gue belum punya laptop dan macam-macam, kamera belum punya macam-macam, jadi video dan edit gue dari HP. Dzień dobry. Semuanya pakai HP guys. Oke, kalau lu tanya HP-nya apa, gue pakai iPhone XR. Ngeditnya di HP juga. Jadi ya malum lah ya kualitasnya. Cuma gue balik arah deh, mau lewat taman dulu. Kita lihat tamannya. Cewek nih. Hi girl. Alright guys, ini taman yang biasa gue lewatin waktu masih kerja kemarin. Jadi ada fasilitas kayak gym juga ya di sana ya, bisa lihat kan tuh. Terus kalau malam minggu di sini lumayan rame, walaupun malam-malam tuh gelap di sini. Lampunya kadang nyala, kadang enggak. It's very nice view, right? Tadinya mau ngerekam di sini aja nih. Ngobrolnya mau bahas yang trouble itu. Cuma gue keburu janjian juga sama temen gue selesai. Sampai jalan-jalan lah ya. Soalnya weather lagi bagus banget. Satu lagi nih, kalau mau nyebrang, pencet dulu ini. Jadi ngasih tahu kalau kita mau nyebrang apa enggak. Ngasih tahu kalau kita mau nyebrang. Lo udah gue pencet tadi. Oke. Cendol bre. Like that. Aduh, gue dikacangin anjing. Ini kita jalan ke arah Lidl. Gue mau coba lihat sungai. Gue belum pernah explore ke sana. Mumpung lagi free. Dan sedih anjing gak ada duit. Mau ke sungai, ke Lidl, janjian sama Mas Hussein. Gue lupa paket dia habis. Akhirnya gue tadinya mau ke sungai deket Lidl situ kan. Pas mau ke sungai deket Lidl situ, gue lihat orang jalan bawa anjing gede banget. Wah, gue takut. Gue takut anjing, akhirnya ya udah deh gue balik lagi ke taman anjay. Nah, info juga nih, jadi di sini tuh tempat belanja ada yang namanya Lidl. Kata teman gue, kita pronounce Lil, but I don't know. I have no idea about that. Lalu ada Bidronka, mana sih? Oh situ. Lalu ada Bidronka, ada Netto, ada Cata Polska. Jadi kayak apa ya? Kayak semacam Carrefour gitulah, atau kayak Superindo gitulah kalau di Indonesia. Jadi kadang di Cata Polska tuh ada barangnya, di Lidl nggak ada. Begitupun sebaliknya. Jadi kita kalau mau nyari apa, ya kita mesti explore dulu nih ke Lidl, ke Cata Polska, ke Netto atau yang lain-lain gitu. Nah kayaknya gue udah lihat nih Mas Hussein nih, dia jalan tertatih-tatih bray. Malum, diri 12 jam ya kan.
Capek. Capek? Mau duduk dulu nggak? Mau makan sih sebenarnya. Wih, monggo mantap lah, makan. Makan. Gimana, capek kah? Dzień dobry. Kita. Kita. Kalau gue takut. Lo beli apa, Mas? Kebab. Beli kebab lagi. Kebab Zaid. Walah. Mobilnya mau makan apa? Berapa nih kemarin beli harganya 15 roti ya? Coba buka, Mas. Gede apa sih itu? Aji. Gede banget, coy. Kemarin gua dibeliin Mas Husen kayak gini, gak habis gua. Sisain buat besok. Oke guys, sembari Mas Husen makan. Baik. Oke, sekarang gua mau Sekarang gua mau bahas lanjutan video gua kemarin. Oke. Jadi yang gua bilang kenapa lu mesti hati-hati pilih agensi itu, takutnya kayak gue. Jadi kayak gue sama Mas Husen, gue ngelamar sebagai packer. Oke, ngelamar sebagai packer. Jadi dulu tuh ada miskom lah, entah dari agensi gue atau di sininya gitu. Oke, jadi gue harusnya kerja packer di PT Hamelin. Jadi kerjanya itu berhubungan sama alat tulis kayak notebooks, buku, pulpen, kalender, kayak gitu-gitulah. Pokoknya stationery product. Nah, waktu gua sama Susan daftar visa, jeleknya ini menurut gua nggak bilang PT jelek sih, mungkin PIC-nya gua inilah yang kurang, apa Mas namanya, kurang aktif ngasih info gitu ya. Mesti ditanya dulu gitu baru ngomong gitu. Jadi waktu kita sama anak-anak bikin visa itu, gua nanya sama anak-anak yang baru ketemu di tempat kedutaan, udah pada tahu belum kerjanya di mana gitu. Oh belum tahu, sedangkan gua sama Mas Husen itu udah sempet nanya kan. Nah dari situ gua dapet jawaban lah, PT-nya pindah ke B misalnya, ke PT-nya ke B, tapi nggak masalah kok, job terms and conditionnya semua sama, dia bilang. Oke, gua bilang nggak masalah selagi terms and conditionnya sama. Oke. Nah sesampainya gua di sini karantina. Oke, selesai karantina sesuai urutan vlog gue itu aja lah. Pokoknya sampai gue di Frongki itu gue ke kantornya agen yang di sini. Jadi ya buat kalian tahu, agensi di Indonesia kliennya itu bukan tempat kita kerja, melainkan itu agen lagi di sini. Jadi klien agensi Indonesia itu agensi di sini. Oke. Nah, nyampe gue ke kantor agensi di sini, gue tanda tangan kontrak sama agensi di sini yang udah gue jelasin di vlog ke berapa gue ya, 2 atau 3 gitu. Pokoknya kedua itu. Habis itu hari keduanya setelah itu kita tur tempat kita kerja. Ya cuma dikasih lihat nih departemen ini, departemen itu, kita dikasih lihat gitu. Oke. Nah ya gue pikir itu cuma tur aja gitu kan. Ya pokoknya gue masih pikir job kita sama gitu kan. Pas besoknya gue kerja, wah anjir beda banget ya Mas ya. Beda banget. Sedangkan waktu gue di iklan itu, iklan di Instagramnya si agensi gue ini, sitting work and stuff lah kayak gitu. Dan itu bukan pabrik stationery products, melainkan household electronics kayak kompor, oven dan macam-macam. Kerjanya berdiri coy, 12 jam. Ya gue nggak masalah sih sebenarnya berdirinya. Masalahnya itu yang gue masalahin di line-nya ya. Kita kebagian di line-nya itu nguber gitu. Ya namanya anak baru coba dan emang bukan kerjaan yang kita apply gitu kan. This is not the job that we applied for. So, jadi we were sucks gitu. We were suck at it. We were very bad. So we were very slow. Ya, kita diomelin wajar lah ya, namanya kerja diomelin gitu. Tapi ya itu, gue nggak enak sama partner gue kan, yang orang di situ tuh banyaknya orang Ukraine. Jadi alhamdulillahnya gue kebagian yang susah-susah. Gue iri nih mau Mas Husen, enak-enak anjir. Udah lapar guys. Udah lapar, dia malas masak nih. Udah makan dari pagi. Nah kayak gitu.
Akhirnya habis hari pertama tangan gue gemar karena masang bautnya sih gampang. Yang susah tuh ngebengkek si bracketnya itu. Waktu itu gue lagi masang kompor gede gitu. Akhirnya Sabtu besok gue nggak masuk. Gue komplain, ini bukan kerjaan yang gue apply gitu kan. Nah masalahnya tanda tangan sama agensi di sini itu sebelum tur ke tempat kita kerja. Jadinya ya mau nggak mau kita tanda tangan duluan kan. Nah agensi yang di sini itu nanya sama gue, emangnya agensi yang di Indo nggak ngasih tahu kalau pindah? Iya, dia ngasih tahu pindah. Tapi ini job offernya dia bilang sama, nggak berubah. Job responsibilities sama, job desk sama, termsnya sama, kondisinya sama. Oke, yang sama tuh cuma 1 jam kerja. Oke, 12 jam di sini 12 jam. Itu aja. Gaji, ya walaupun beda dikit ya tetap nggak sesuai karena kayak gue masih dapat di atas 13. Jadi di job offer itu, di agreement gue itu gaji 13 ya mas ya, net ya. Gaji 13. Sedangkan Mas Husen karena umurnya di atas 26 itu jadi 12,84. Gua nggak tahu kenapa itu 12,84. Nah banyak mungkin di bidang lain kayak perhotelan nggak masalah gitu. Kalau di perhotelan itu kan cook mesti bisa cleaning juga ya. Adek gua kan soalnya dia di pelayaran juga kan, dia di pesiar juga. Jadi ya emang wajar kayak gitu. Tapi ya gimana sih misalnya lu ngelamar jadi pilot tapi lu kerjanya jadi FOO, nggak mau dong gitu kan. This is not the job gitu. Atau kita taruh lebih parah lagi lah, lu ngelamar jadi pilot totonya lu disuruh mulung sampah misalnya, kayak gitu ya. Kita nggak terimanya di situ. Akhirnya sekarang ini gue nggak kerja itu karena gue disuruh stop dulu berangkat kerja. Karena pertama ya gue pernah kena batu ginjal kan. Terus di line itu karena nguber, karena gue ngeras terus susah buat minum. Gue sempat kencing gue keruh, gue ada trauma banget, males dong kalau operasi lagi kayak gitu. Akhirnya gue sempat izin. Jadi seminggu itu nggak nyampe seminggu sih ya, seminggu itu gue cuma 4 hari kerja. Yang 2-nya gue bener-bener sakit ya karena baru gitu kan, dihajar berdiri 12 jam. Sisanya kerja. Dan 2 hari diantara itu gue nggak full masuknya, ada yang 8 jam 10 jam gitu. Besoknya gue ditelepon sama agensi gue disuruh nggak masuk. Nah ya udah gue ikutin kan. Jadi apa solusinya? Sekarang ini gue nggak kerja karena gue mau dipindahin ke PT yang masih under agensi sini gitu. Gue udah seminggu main nggak kerja. Nggak kerja tuh karena lagi nunggu apa sih mas? Keputusan dari yang PT yang mau gue pindahin ini, gue dipindahin ini. Jadi ya gini. Dan ya gue tunggulah gimana kabar baiknya. Makanya gue bilang sekali lagi, buat lu pada atau kalian semua yang masih mau kerja ke luar negeri, tonton vlog gue yang sebelumnya. Gue udah bilang banyak di situ. Lu mesti baca dulu agreement letter lu sampai habis. Lu pelajarin agreement letter lu yang dikasih sama agensi lu pelajarin juga job offer lu. Kalau misalkan agreementnya sudah bagus, udah sama-sama klop, sama-sama menguntungkan, udah berangkat. Dan kalau emang yang sudah proses sebelum berangkat, ya bikin dulu gitu. Oke, jadi ya gue niatnya bikin vlog ini ya ini, gue nggak mau kalian yang mau kerja kena musibah kayak gue kayak gini kan. Soalnya ada orang yang mikir, wah enak nih kerja di Polandia. Banyak yang kabur ke inian, ke Dubes, KBRI ya? KBRI. Karena Banyak sesuai. Karena nggak sesuai. Nah, Itu dia. Banyak yang biasanya yang mandiri ya. Biasanya yang mandiri yang nggak pakai agensi gitu. Biasanya mandiri itu pakai agensi juga. Nggak sesuai. Nah, dua-duanya berarti. Itu ada yang nggak sesuai, kayak gue sama Mas Husen ini sebenarnya nggak sesuai gitu. Cuma karena Agensi masih tanggung jawab. masih tanggung jawab gitu. Walaupun ya gue ketunda nih kan. Gue kalau nggak kerja sehari kan lumayan. Gue ketunda gitu. Jadi ya itu Mas Husen bilang. Jadi ada yang sampai lari ke KBRI, ada yang ditelantarin ya agensinya. Gue nggak nakut-nakutin kalian buat kerja ke sini, tapi ya itu jangan sampai. Gue pernah nonton YouTube, entah gue nggak mau sebut siapa namanya. Ada yang bilang, siapa bilang kerja di sini gak enak, enak-enak aja kok. Ya enak buat lu, ya kan? Karena mungkin lu dapat sesuai kerjaan yang lu sesuai ekspektasi gitu kan. Kalau kita kayak gini
ya nggak enak, jujur aja nggak enak. Bahkan yang sesuai aja, ada kawan kita ya mas ya, yang maksudnya dia ngelamar sesuai jobnya di pabrik elektronik, assembly gitu, rakitan. Kadang mereka nggak betah gitu. Ya tiap orang beda-beda kan, makanya gue nggak bisa bilang kayak udahlah berangkat ke sini, enggak, gue nggak mau kayak gitu. Pelajarin dulu, jangan sampai lo nyesel ke sini. Ya intinya kalaupun lu udah sesuai terus ternyata lu kena pressure gitu di tempat lu kerja, lu inget niat awal lu kesini ngapain, itu aja. Cuma kalau nggak sesuai kayak gue ya lu berhak banget namanya protes, komplain atau apapun itu, lu berhak banget. Jadi itu yang dihindari. Jadi poinnya kalau gue boleh ringkas lagi, gue trouble tuh karena itu. Cuma alhamdulillahnya mereka agensi gue yang di sini sedang mengusahakan gue buat pindah. Dan jujur gue belum tahu kalau misalkan gue nggak bisa pindah itu bakal gimana gitu kan. Yang pasti kalau gue nggak bisa pindah, gue bakal minta ganti rugi sama agensi gue yang di Indo, itu aja. Dan mereka oke, boleh aja lepas gue bakal cari kerja sendiri di sini. Toh insya Allah lah, selama lu doa kan, lu yakin, insya Allah Tuhan bantu kok gitu kan. Ya jadi itu dulu kali. Kalau misalkan emang ada yang mau ditanya, mungkin ada poin yang gue lewat, yang gue miss something, tolong komen di bawah. Mau tanya-tanya apa aja komen di bawah. Monggo, jangan lupa follow IG gue juga. Lu mau di follow nggak? Oke. Jadi cukup sekian. Kalau menurut kalian bermanfaat, tolong share ke teman-temannya. Apalagi teman-teman yang mau ada niat mau kerja ke luar negeri gitu. Dibilang kerja ke luar negeri enak. Gaji asal sesuai ya enak. Kalau nggak sesuai ya nggak enak gitu kan. Jadi jangan disamaratain gitu. Oke. Ingat pesan gue, kalau pakai agensi atau mandiri, ya khususnya agensi ya, karena gue pakai agensi, lu agreement letter dibaca baik-baik. Bikin agreement letter itu lu dan agensi sama-sama menguntungkan. Maksudnya menguntungkan tuh ya lu kalau ada apa-apa ditanggung jawab, dan mereka bertanggung jawab kalau lu ada apa-apa. Oke guys, jadi segitu aja. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do widzenia.